Selamat pagi, Shalom saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Perenungan kita pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal 98 ayat 2 dan 4. Saya bacakan berikut dituliskan bagi kita. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmurlah. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa membuat kita bersorak-sorak, bergembira, dan bermazmur? Saya yakin ada banyak jawabannya. Sebagian jawaban bisa saja sama, tetapi sebagian lagi bisa saja sangat berbeda. Saya memperkirakan dari sekian banyak jawaban tersebut memiliki inti yang kurang lebih sama, bahwa kita bisa bersorak-sorai, bergembira, dan bermazmur karena kita mendapatkan kebaikan yang menyukakan hati kita. Kebaikan, kesukacitaan, dan kebahagiaan menjadi faktor yang umum dan normal untuk banyak orang bersorak-sorai, bergembira, dan bermazmur. Tetapi bersorak-sorak, bergembira, dan bermazmur pada masa-masa yang sulit tentu menjadi sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan oleh banyak orang. Bersorak-sorak, bergembira, dan bermazmur pada masa-masa yang sulit akan dianggap tidak wajar dan tidak normal bagi sebagian orang. Natal tahun ini bisa jadi sangat berbeda, tidak terduga dan tidak terbayangkan oleh banyak orang. Natal tahun ini merupakan Natal di masa-masa sulit. Masih bisakah kita bersorak-sorai, bergembira, dan bermazmur ketika Natal dirayakan di tengah-tengah keadaan tanpa pekerjaan, keadaan dengan sakit penyakit, keadaan ditinggalkan orang-orang terkasih, keadaan tidak dapat berkumpul dengan keluarga besar, keadaan tidak dapat pulang kampung, keadaan harus tetap bekerja sebagai tenaga medis dan pelayanan publik lainnya. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menurut penulis Mazmur, apakah yang membuat bangsa Israel bersorak-sorak, bergembira, dan bermazmur? Mari kita melihat ayat kedua. Sumber sorak-sorai, kegembiraan, dan mazmur, yaitu keselamatan dan keadilan yang datang dari Tuhan. Dan bagi Tuhanlah kesukacitaan dinyatakan. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keselamatan dan keadilan yang dikaruniakan Tuhan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Keselamatan itu didapatkan melalui keadilan Tuhan. Artinya, keselamatan dari Tuhan merupakan pemenuhan hukum Tuhan sendiri, bahwa akibat dosa yaitu menanggung hukuman. Pada saat Natal ini, kita mengingat rayakan kelahiran Yesus, Sang Anak Allah. Kesaksian Injil memperlihatkan bahwa melalui kehidupannya, Yesus yang tanpa dosa pun harus menanggung akibat dosa, yaitu hukuman itu sendiri. Ia harus menghadapi penolakan, pengusiran, dan dianggap membawa ajaran sesat yang menghujat Tuhan. Ia hidup bergaul, bersahabat, berbicara bersama dan tentang orang berdosa, bahkan menerima kematian untuk menebus manusia. Disinilah keadilan Tuhan dipenuhi. Namun bersamaan dengan setiap perkara negatif yang menjadi akibat dosa, Ia juga menyatakan keselamatan
mengampuni dosa, memulihkan dan menyembuhkan, mengajarkan dan melakukan nilai-nilai iman yang diberitakannya, bahkan kebangkitan menjadi puncak anugerah keselamatan Tuhan bagi semua manusia. Perjumpaan Tuhan Yesus yang membawa keadilan dan keselamatan itulah yang membangkitkan sorak-sorai, gembira, dan bermazmur terhadap orang-orang yang disentuh hidupnya oleh Yesus. Maria yang bermazmur ketika ia tengah mengandung Yesus, kegembiraan sepanjang hayat yang akan diingat oleh para gembala yang menyaksikan sorak-sorak pemuliaan oleh para malaikat, serta mengunjungi bayi agung. Dalam banyak peristiwa yang ditulis dalam Injil, bentuk sorak-sorak, kegembiraan, dan mazmur itu berbeda-beda. Namun kesamaannya yaitu kelegaan dan kegembiraan dalam diri yang mendorong pemuliaan bagi nama Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keadilan dan keselamatan dari Allah yang kita terima dalam Yesus Kristus inilah yang membuat kita bersorak-sorai. Penderitaan tetap ada, namun pengharapan dan pemeliharaan Allah dalam hidup kita menunjukkan keselamatan yang terus-menerus kita alami. Di tengah masa ini kita bisa saja sulit untuk bersorak-sorai, atau perayaan Natal yang serba terbatas dan sederhana, pertemuan keluarga yang sulit dilakukan, atau kita masih dan sedang berduka karena Natal tahun ini kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, dan banyak penderitaan lain yang mungkin harus kita hadapi pada masa raya Natal ini. Tuhan tentu sangat mengerti dengan penderitaan kita di masa Natal ini. Sorak-sorai, kegembiraan, dan mazmur kita bisa saja berbeda. Kita tetap bersorak-sorai dalam senyuman, dalam kepasrahan, dalam penyerahan diri yang total dalam pemeliharaan Tuhan. Kita bisa saja tetap bergembira dengan berbagi kebaikan dengan sesama yang membutuhkan. Kita tetap bisa bermazmur melalui doa dan nyanyian. Di tengah penderitaan ini, ingatlah akan Kristus yang hadir untuk menyelamatkan kita dari penderitaan. Ingatlah, meski saat ini kita terpisah secara fisik ataupun terpisah oleh kematian, kita meyakini keselamatan Kristus beserta dengan orang-orang yang kita cintai, baik yang dekat maupun yang jauh, baik yang masih hidup maupun yang telah berpulang. Dalam semua itu, kita dan mereka sedang bersama dengan Kristus. Dan dalam Kristus, kita dan mereka tetap bersorak-sorai dengan ucapan syukur, doa, dan nyanyian karena Allah kita, Immanuel. Mari berdoa. Yesus Kristus yang penuh kasih, dalam penderitaan kami hadirlah. Mampukan kami mengalami keselamatan-Mu melalui pengharapan, kekuatan, dan pemeliharaan-Mu. Topanglah kami semua dengan kasih-Mu Kristus, dan mampukanlah kami untuk tetap bersorak-sorai, bergembira, dan bermazmur hanya oleh dan karena Engkau. Karena dari Engkaulah keselamatan dan keadilan dalam hidup kami. Saat ini kami akan memulai hari baru yang Engkau karuniakan. Penyertaan-Mu kami perlukan. Biarlah Engkau berkenan dengan segala pekerjaan tangan maupun tindakan sepanjang hari ini dan seterusnya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.